Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan nama saya Muhammad Rahman dengan NIM 22017069 dari kelas Fisik 22. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi? Yaitu kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan pro-rekreasi atau sistem dalam tubuh organisme yang bertanggung jawab untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi memiliki peran utama dalam mempertahankan kelangsungan hidup spesies dengan memungkinkan reproduksi seksual. Sistem reproduksi pada manusia dan banyak hewan terdiri dari organ dan struktur yang bekerja sama untuk menghasilkan, mengangkut, dan mempertahankan serat reproduksi, serta menyediakan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan embrio dan perkembangan janin. Dan selanjutnya kita akan menuju alat reproduksi pria. Yang pertama, organ eksterna pada pria. Satu, penis. Penis terdiri dari akar, batang, dan gelas penis. Penis terdiri dari 3 rongga, yaitu 2 rongga jaringan spons corpus cavernosa dan 1 rongga jaringan spons corpus spongiosum. Jaringan spons corpus cavernosa terletak di bagian atas dan jaringan spons corpus spongium terletak di bagian bawah. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah struktur yang tertutup oleh kulit dan tempat bergantungnya penis. Skrotum terdiri dari jaringan fibrosa yang masing-masing berisi satu testis, satu epididymis, dan bagian permulaan vas deferens. Yang ketiga ada testis. Testis adalah struktur yang berbentuk oval, berwarna putih, kira-kira panjang 4 cm, lebar 2,5 cm, dan tebal 3 cm, dan berat antara 10 gram sampai 14 gram. Testis berfungsi untuk memproduksi spermatozoa dan memproduksi testosteron. Yang keempat ada epididymis. Epididymis adalah organ yang berbentuk saluran berkelok-kelok yang terdapat di dalam skrotum dan di bagian luar testis. Fungsi epididymis adalah sebagai alat untuk mengangkut, menyimpan, dan pematangan sperma. Yang kelima ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang dapat diikat dan dipotong pada saat vasektomi. Vas deferens mengangkut spermatozoa dari epididymis ke uretra vas prostate berbentuk tabung dan panjang 45 cm. Yang selanjutnya ada organ internal pada pria. Yang pertama ada ductus seminalis. Ductus seminalis adalah kantong kecil yang berbentuk tidak teratur, panjang 5 cm, dan terletak di antara dasar vesika urinaria dan rektum. Ductus seminalis berfungsi untuk mensekresi cairan yang kental berwarna kekuningan yang ditambahkan pada sperma untuk membentuk cairan seminal. Yang kedua ada ductus ejaculatoris. Ductus ejaculatoris menghubungkan vasa deferentia dengan uretra. Dibentuk dari persatuan vas deferens dengan ductus seminalis dan panjang kira-kira 2,5 cm. Yang ketiga ada prostata. Prostata adalah struktur yang berbentuk kerucut, panjang 4 cm, lebar 3 cm, dan tebal 2 cm dengan berat kira-kira 8 gram. Prostata terdiri dari jaringan kelenjar dan serabut otot involuntar dan berada di dalam kapsul fibrosa. Yang keempat ada Cowper atau glandula bulbouretalis. Cowper adalah kelenjar kecil kira-kira sebesar kacang kapri berwarna kuning dan terletak di bagian bawah prostata. Calon kelenjar ini panjang kira-kira 3 cm dan bermuara ke dalam uretra sebelum mencapai bagian penis. Yang selanjutnya ada hormon yang mereproduksi pria. Yang pertama ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon FSH berfungsi untuk merangsang spermatogenesis. Yang kedua ada hormon LH atau luteinizing hormone. Hormon ini berfungsi untuk merangsang sekresi testosteron oleh sel Leydig. Yang ketiga ada hormon testosteron. Hormon testosteron berfungsi untuk merangsang pembentukan kelamin sekunder. Yang selanjutnya ada pembentukan sel kelamin pria. Pembentukan sperma atau spermatogenesis terjadi di testis. Spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer harus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosis sekunder. Spermatosis sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Yang selanjutnya ada kelainan reproduksi pria. Yang pertama ada kanker prostat. Kanker prostat adalah kanker yang terjadi pada bagian kelenjar prostat. Yang kedua ada sifilis. Sifilis adalah kelainan
kelamin yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang ketiga ada epididymitis. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi. Yang keempat ada impotensi. Impotensi adalah kelainan yang membuat penis tidak melakukan ereksi yang disebabkan oleh faktor hormonal dan faktor psikologis. Yang kelima ada mikropenis. Mikropenis adalah kelainan di mana penis berukuran di bawah rata-rata. Dan selanjutnya kita menuju alat reproduksi wanita. Bagian organ eksternal pada wanita yang pertama ada mons veneris. Mons veneris adalah bantalan lemak yang terletak di simfinus pubis. Yang kedua ada labia majora. Labia majora adalah dua lipatan tebal yang membentuk sisi vulva yang terdiri dari kulit, lemak, jaringan otot polos, pembuluh darah, dan serabut saraf. Yang ketiga adalah labia minora. Labia minora adalah dua lapisan kecil dari kulit antara bagian atas labia majora. Yang keempat ada klitoris. Klitoris adalah sebuah jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki. Yang selanjutnya ada vestibula. Vestibula setiap sisi dibatasi oleh lipatan labia dan bersambung dengan vagina. Kelenjar vestibularis mayor terletak di bagian belakang labia majora di setiap sisi. Kelenjar ini mengeluarkan lendir dan salurannya keluar antara himen dan labia minora. Yang selanjutnya adalah organ internal pada wanita. Yang pertama ada uterus. Uterus adalah organ yang tebal berotot berbentuk buah pir dan terletak di dalam pelvis antara rektum di belakang dan kandung kencing di depan. Uterus berfungsi untuk kehamilan, persalinan, dan siklus menstruasi. Dinding rahim terdiri dari peritoneum, myometrium, dan endometrium. Rahim terdiri dari sarcoidosis dan corpus luteum. Yang kedua ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk biji buah kenari terletak di kanan dan kiri uterus dan di bawah tuba uterin dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uteri. Ovarium berfungsi untuk produksi ova, produksi estrogen dan produk progesteron. Ovarium terdiri dari kotak ovari dan modula ovari. Yang ketiga ada tuba falopi. Tuba falopi atau sering disebut saluran telur adalah sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim sepanjang 10 cm. Saluran ini menghubungkan rahim dengan ovarium melalui fibria. Yang kuat ada vagina. Vagina adalah saluran yang elastis panjangnya sekitar 8-10 cm dan berakhir pada rahim. Vagina dilalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan air. Yang selanjutnya karena terbentuk dari otot, vagina bisa melipat dan menyempit. Pada bagian ujung yang terbuka, vagina ditutupi oleh selaput tipis yang dikenal dengan selaput darah. Bentuknya bisa berbeda-beda setiap wanita. Selaput ini akan robek pada saat bersenggama, kecelakaan, masturbasi yang terlalu dalam, olahraga, dan sebagainya. Yang kelima ada cervix. Cervix ada pada bagian terdepan pada rahim dan menonjol ke dalam vagina. Sehingga berhubungan dengan bagian vagina, cervix memproduksi cairan berlendir. Pada sekitar waktu ovulasi, mukus ini menjadi banyak elastis dan lincing. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Yang selanjutnya hormon memproduksi wanita. Yang pertama ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon FSH berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel, ovarium, dan sekresi estrogen. Yang kedua ada hormon LH atau luteinizing hormone. Hormon LH berfungsi untuk merangsang ovulasi, mengubah folikel menjadi corpus luteum, dan sekresi estrogen dan progesteron oleh corpus luteum. Yang ketiga ada hormon estrogen. Hormon estrogen berfungsi untuk merangsang pembentukan kelamin sekunder dan membesarkan uterus untuk kehamilan. Yang keempat ada hormon progesteron. Hormon progesteron berfungsi untuk membantu menjaga kelamin sekunder dan menyempurnakan uterus untuk proses kehamilan. Dan selanjutnya ada kelainan reproduksi pada wanita. Yang pertama ada kanker cervix. Kanker cervix adalah kanker yang terjadi pada leher rahim yang disebabkan oleh virus HPV atau human papilloma virus. Cara mengatasinya dengan pengangkatan uterus, oviduk, ovarium seperti di bagian atas vagina dan kelenjar limfa panggil. Yang kedua ada kanker ovarium. Kanker ovarium adalah kanker yang terjadi pada ovarium. Cara mengatasinya dengan melakukan kemoterapi atau bisa dengan cara pembedaan. Yang ketiga ada keputihan. Keputihan terdiri dari dua, yaitu keputihan normal dan keputihan abnormal. Keputihan normal adalah keputihan yang cairannya encer, warna cairannya bening, cairan tidak lengket, tidak bau, dan tidak gatal. Sedangkan
Keputihan abnormal adalah keputihan cairan kental, warna cairan putih susu, cairan kadang lengket, bau, dan gatal. Yang keempat ada gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi amenorrea gangguan yang berupa amenorrea primer dan amenorrea sekunder. Amenorrea primer adalah keadaan di mana menstruasi tidak terjadi hingga usia 17 tahun. Dengan amenorrea sekunder adalah keadaan di mana tidak mengalami menstruasi selama 3 sampai 6 bulan. Yang selanjutnya ada menstruasi. Menstruasi dibagi atas yang menjadi 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, yaitu luruh dan dikeluarkannya dinding rahim dari tubuh. Yang kedua ada fase praovulasi, yaitu fase pembentukan dan pematangan ovum dalam ovarium yang dipicu oleh peningkatan kadar estrogen dalam tubuh. Yang ketiga ada fase ovulasi atau masa subur, adalah suatu masa dalam siklus menstruasi wanita di mana sel telur yang matang siap untuk dibuahi. Dan terakhir ada fase ovulasi, yaitu masa kemunduran ovum bila tidak terjadi fertilisasi. Pada tahap ini terjadi kenaikan produksi progesteron sehingga endometrium menjadi lebih tebal dan siap menerima embrio untuk berkembang. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.